Kementerian Keuangan buka suara perihal polemik wacana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako dan sekolah. Rencana kebijakan ini bakal tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KUP. Dalam draft revisi UU Nomor 6 yang didapat cnnindonesia.com, pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A. Dalam cuitan di akun @fakta keuangan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenku, Rahayu Puspasari menjelaskan bahwa draft tersebut merupakan wacana ke depan, dan tidak untuk saat ini. Draft RUU merupakan wacana ke depan yang melihat perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Jelas belum jadi fokus hari ini, karena Indonesia belum pulih dari COVID-19 dan masyarakat masih harus dibantu, kata Rahayu. Sebagaimana dikutip dari akun @fakta keuangan, ia turut meluruskan sejumlah anggapan yang menurutnya salah, termasuk pengenaan PPN untuk sembako. Menurut Rahayu, pemerintah saat ini sedang fokus menolong rakyat dengan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, menurut dia, sembako menjadi salah satu objek yang disubsidi oleh Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN. Pemerintah paham sekali sembako itu bahan pokok. Itu sebabnya saat ini jadi salah satu objek yang disubsidi PEN, tuturnya. Dalam keterangan lainnya, akun @fakta keuangan juga membantah opini yang menyebutkan bahwa pajak mencekik rakyat. Rahayu menjelaskan, pajak sejatinya menciptakan keadilan dengan sistem gotong royong. Menurutnya, yang mampu membayar pajak, namun kontribusinya rendah, bisa semakin disiplin pajak untuk membantu mereka yang kurang mampu atau rakyat kecil. Sebelumnya, draft Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KUP, beredar ke publik. Rencana pengenaan PPN terhadap sembako tersebut akan diatur dalam Pasal 4A draft revisi UU. Dalam draft aturan tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN. Selain itu, pemerintah juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Beberapa di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengatakan pemerintah tak akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako tahun ini. Begitu pula dengan PPN jasa kesehatan dan pendidikan. Tidak benar akan ada pajak sembako dalam waktu dekat, pajak pendidikan, kesehatan, besok atau lusa atau bulan depan, tahun ini dipajaki, tidak, ungkap Justinus dalam diskusi online Narasi Institute, arah kebijakan pajak di kala pandemi. Justinus mengatakan pembahasan dan keputusan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KUP, akan dipimpin oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Pemerintah sejauh ini masih akan mendengarkan pendapat banyak pihak terkait perluasan objek pajak. RUU masih dipimpin DPR, bahkan belum diparipurnakan, belum dibahas. Kami masih terus dengarkan aspirasi banyak pihak, ujar Justinus. Ia mengatakan rencana pemerintah terkait perluasan PPN untuk barang sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan merupakan kajian lama. Hanya saja, eksekusinya tertunda. Ini kesempatan baik untuk dipikirkan kalau pandemi berakhir, ekonomi pulih. Apa yang diperlukan? Ini bukan kebijakan ujuk-ujuk atau tiba-tiba, tapi kajian yang bertahun-tahun dilakukan, tapi eksekusinya tertunda sebab ini butuh undang-undang, jadi butuh proses politik, jelas Justinus. Sebelumnya,
Draft Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KUP, beredar ke publik. Dalam draft yang didapat cnnindonesia.com, beberapa waktu lalu, rencana pengenaan PPN terhadap sembako tersebut akan diatur dalam Pasal 4A Draft Revisi UU. Dalam draft BLI tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN. Selain itu, pemerintah juga menambah objek jasa kena pajak baru, yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Beberapa di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi. Lalu, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang